Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau bertanya Buya, kalau kita mau memberi santunan kepada duafa, anak yatim dan piatu, cara yang lebih terhormat atau lebih baik, apakah dikumpulkan di dalam suatu pertemuan atau diberikan ke rumah mereka masing-masing? Syukuran, itu aja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau bertanya begitu langsung to the point. Jauh lebih bagus Anda hantarkan ke rumah mereka. Anda hantarkan ke rumah mereka. Bahkan bisa jadi Anda setelah sampai di sana terenyuh rupanya bukan sekedar dia butuh makan. Jendela rumahnya rusak. Anda tersentuh hatinya. Rupanya dia ngeliat, oh ada adiknya 3 kecil-kecil. Anda bertambah. Anda hantarkan ke rumahnya. Jauh lebih bagus. Dan kami tidak terlalu mendukung jika harus dikumpulkan, diundang, ada orang. Suatu ketika ini kebetulan Anda bertanya begini, saya sampaikan. Dan memang kadang ilmu yang kami dapat justru kadang dari kejadian. Kami tidak pernah peduli. Waktu itu, suatu ketika ada seorang haji yang baik. Dia nyantuni anak yatim. Diundang ke rumahnya dan kita diminta untuk mampir. Saya mampir. Saya ketemu ustadznya, ustadz tinggal di mana? Dia nyebut satu kota, saya tidak paham tempatnya. Berapa menit dari sini? Bukan menit Buya, 2 jam. Hah? 2 jam? Sekali jalan? Iya, sekali jalan. Berangkat 2 jam, pulang 2 jam. Persiapannya berapa jam? Terus, belajarnya gimana ustadz? Ya kalau pas begini libur Buya. Oh, libur. Wah ini langsung mulai. Apakah emosi atau cemburu saya tidak paham. Ini langsung. Akhirnya tak garap ini yang punya rumah. Saya jadikan bahan ceramah. Hei orang kaya, kalau ingin nyantuni yatim piatu jangan kau undang mereka ke rumahmu. Dia harus meninggalkan sekolahnya. Dia melakukan perjalanan panjang. Biaya bisnya boleh Anda jadikan uang. Dia itu datang hanya karena terpaksa. Padahal beliau berat untuk datang. Sudah begitu hanya dapat 150.000. Dimakan 1 tahun belikan garam itu kali. Anda orang kaya harus punya adab dengan si fakir. Anda datang ke rumah mereka. Jauh lebih bermanfaat. Jangan diundang ke rumah Anda. Ramai ngantri. Nasi kotak. Basi lagi jangan-jangan. Makanya saya tidak tertarik. Bukan saya menganjurkan lebih bagus. Cuma bisa jadi syiar kesombongan dan sebagainya. Kenapa? Saya tahu sedihnya orang fakir. Dan saya juga tahu sibuknya seorang ustadz, bingungnya seorang ustadz ngurusi santri kalau harus sering keluar. Di pondok ini, kalaupun Anda sembelihkan sapi, 16 sapi di luar sana, anak santri suruh makan di luar nggak boleh kok. Karena ganggu belajar kok. Ayo. Sebagai seorang pendidik itu ngerti mahalnya waktu. Ini 2 jam PP, 4 jam. Sehari hilang waktu. Ustadznya ngenes. Cuman kalau tidak didatangi nggak dapat duit, Buya. Oh, aduh. Mohon maaf orang kaya, yang mendengar suara ini pasti Anda menjadi orang kaya yang lebih hebat setelah hari ini. Sedikit saya kesar ke arah keras begini siapa? Anak yatim perlu disantuni. Bukan diyatim-yatimkan. Anak yatim perlu disantuni, bukan diyatim-yatimkan. Kadang diundang begini, dipamerkan orang itu ini dulu bapaknya tabrakan nyungsep. Anak yatim diyatim-yatimkan. Anak yatim perlu ditolong, bukan diyatim-yatimkan. Bukan dibikin diulang-ulang kesedihan pada dirinya. Kalau perlu anak yatim tidak merasa dirinya yatim saat itu. Karena hebatnya Anda dalam merawat dia. Anda mengambil dia seperti anak Anda. Allah. Itulah. Bukankah Nabi mengatakan Nabi kafirul yatimi. Aku dengan yang menjamin hidupnya anak yatim begini di surga. Dekat. Anak yatim istimewa. Awas. Jangan dolim kepada anak yatim. Karena Allah bisa saja meyatimkan anakmu di esok hari. Anak yatim. Banyak panti asuhan bisa jadi ajang kezaliman. Anak yatimnya makannya tetap nasi kering. Ustadznya ganti mobil sama motor. Nyungsep ini ustadznya. Hati-hati. Kita perlu jujur. Mumpung yang bertanya pada anak yatim memang ada. Perlu kita lebih santun kepada anak yatim.
Dia, dan kalau bisa jangan santunan seperti itu. Jaminan. Anda ambil dia untuk Anda sekolahkan. Anda kenalkan kepada Allah. Kalau jaminan. Apalagi ada sebulan sekali, di bulan apa itu. Dijejer, kena terik matahari, lupa dikasih minum. Duitnya hanya 100.000. 100.000 setahun beli garam, diisep. Memang ya. Mohon maaf kalau sedikit keras begini karena ada yang nggak paham-paham itu. Coba uang bisnya bisa jadi bangku sekolahnya. Uang bensinnya bisa jadi tambahan lauk di pondoknya. Lebih dari itu, Anda semakin aman, kesombongan tidak tampak. Tapi ingat, jangan ada suudon kepada orang yang undang yatim, anak yatim. Anda jangan suudon. Mungkin karena pengen dilihat juga, dan pas harinya tepat, atau permintaan dari ustadznya, pas anaknya pengen keliling, main, bisa saja begitu, jangan suudon. Mungkin sudah rekreasi, di rute rekreasi, ya kan bisa saja. Ini anak yatim lagi rekreasi, senang-senang, ziarah pesantren-pesantren, ujungnya di rumahnya orang kaya, sah-sah aja. Tapi kalau hanya Anda undang dari tempat yang jauh hanya untuk mendapatkan nasi kotak sama duit 50.000, Anda ini nyeksa orang. Baik, semoga Allah menjadikan Anda penyantun yatim yang sesungguhnya. Dengan hati, dengan ketulusan. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk memuliakan anak yatim. Dan semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Baik, seperti itu ya. Jadi itu cara terbaik ya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.